Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Anggreni, NIM 105190111. Saya dari kelas 3 Ilmu Pemerintahan 3D. Baiklah, saya perwakilan kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang definisi dasar hukum, kedudukan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Saya akan dibantu dengan teman saya, yaitu nama Maharani dengan NIM 105190112, Lokal Ilmu Pemerintahan 3D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran dan hubungan Al-Quran dengan perkembangan zaman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Namun ada juga yang berpandangan kalau sumber hukum Islam itu adalah akal dan rasio. Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembenar pengakuan kerasulan dengan satu surat dan membacanya dinilai sebagai suatu ibadah. Definisi menurut ahli kalam ialah arti yang ditunjukkan oleh lafaz yang menetap pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan salah satu hujjah, dalam arti keberadaan Al-Quran merupakan salah satu dari 5 sumber hukum Islam. Menurut ahli sufi fikih, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturun melalui malaikat Jibril, Al-Ruh, Al-Amin, di hati Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan makna yang benar sebagai hujjah bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah sebagai hukum dan petunjuk sebagai manusia dan dipandang ibadah bagi yang membacanya. Definisi-definisi di atas dan tentang Al-Quran lainnya menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW. Ia sepenuhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Lebih-lebih Al-Quran diwahyukan secara verbal, kata per kata, dan bukan sekadar makna dan ide-idenya saja. Transmisi Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat melalui jalan mutawatir yang menjamin otentisitas dan terhindar dari kesalahan kecil apapun. Al-Quran terdiri dari 114 juz dan lebih dari 6.000 ayat. Dari sekian banyak ayat itu, hanya sekitar 500 yang merupakan ayat hukum. Jumlah yang sangat kecil bila dibanding dengan keseluruhan materi Al-Quran. Mushaf Al-Quran dikodifikasi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan hingga sekarang mushaf itulah yang digunakan oleh umat Islam sebagai sumber hukum utama dan pertama. Al-Quran harus dinomorsatukan oleh umat Islam dalam menemukan dan mengalih hukum. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Sebagai petunjuk bagi umat Islam dan sumber hukum Islam, Al-Quran mengandung 3 ajaran pokok, yaitu 1. Hukum Iqtidiyah, yaitu ajaran-ajaran yang berhubungan akidah dan mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti masalah tauhid, kenabian, kitab-kitab suci, hari akhir, dan lain-lain. Dari sinilah berkembang ilmu kalam atau ilmu usuluddin. 2. Hukum
khuluqiyah, yaitu ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dari sini perkembangan ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Yang ketiga, hukum amaliyah, yaitu berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran yang berhubungan dengan amal perbuatan mu'alaf. Dari hubungan amaliyah ini lahir perkembangan ilmu fikih. Hukum-hukum amaliyah dalam Al-Quran terdiri dari 2 cabang, yaitu hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hukum muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Oke, yang kedua yaitu sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan atau tata cara yang telah mentradisi atau praktik yang diikuti, model perilaku atau tindakan ketentuan dan peraturan. Al-Quran menyebutkan kata sunnah sebanyak 16 kali. Secara garis besar, merujuk pada 2 pengertian, yaitu ketetapan orang-orang terdahulu dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut usuliyin, sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal al-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa afluhu wa ta'ruhu. Berdasarkan definisi ini, yang dimaksud dengan sunnah qauliyah adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan dan konteks yang beragam. Misalnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama al-a'mal binniyat." Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dari niatnya. Ulama hadis mendefinisikan hadis seperti pengertian sunnah, yaitu sabda, perbuatan, takrir, dan hal atau ikhwal. Sifat atau keadaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, hadis dan sunnah adalah 2 hal yang sama. Ada lagi istilah kabar dan atsar. Sebagai ulama mengatakan 2 istilah terakhir itu juga sinonim dengan hadis dan sunnah. Namun berdasarkan pendapat yang kuat, kabar dan atsar memiliki definisi yang spesifik dan berbeda dengan sunnah dan hadis. Sunnah merupakan hukum atau sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, fungsi hadis adalah sebagai berikut, yaitu menguatkan dan menegaskan kembali hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dengan demikian, peristiwa tersebut ditetapkan hukumnya baik oleh Al-Quran maupun Al-Sunnah, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini ada 3, yaitu 1. Memberikan perincian ayat-ayat yang masih mu'jal atau tafsir al-mu'jal. Yang kedua, membatasi mu'tlakannya atau takyin al-mutlaq. Ketiga, menghususkan ayat yang bersifat umum atau taksis al-am, menciptakan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaiannya dari Al-Quran. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar Al-Quran. Hubungan as-sunnah dengan Al-Quran yaitu ada 3 macam sebagai berikut. Yang pertama, as-sunnah sebagai fungsi penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, as-sunnah berfungsi sebagai penafsir dan pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, as-sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. As-sunnah berfungsi sebagai penguat hukum di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai 2 sumber dan dua dalil terperinci.
dengan dalil yang kuat datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hukum-hukum tersebut, kita dapati perintah dan larangan dari Allah. Ada perintah mentauhidkan Allah, perintah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan di samping itu pula terdapat larangan untuk menyekutukan Allah. As-Sunnah berfungsi sebagai penafsir dan pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal di dalam Al-Quran, atau memberi taksis dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak dan am atau umum. Karena tafsir, takkid dan takhrir yang datang dari As-Sunnah itu memberi penjelasan kepada makna yang bermaksud di dalam Al-Quran. Dan penjelasan yang kedua, hubungan antara Al-Quran dan perkembangan zaman, ialah keterkaitan Al-Quran dengan perkembangan zaman saat ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa setiap umat manusia harus mengikuti aturan yang sesuai hadis dan terdapat di dalam Al-Quran. Semua yang dijelaskan Al-Quran mengenai halal dan haram adalah mutlak. Tidak ada seorang pun yang menghalalkan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran atau sebaliknya. Perubahan zaman bukan alasan untuk merevisi ajaran Al-Quran. Bagaimana sih sikap kita terhadap Al-Quran dalam menghadapi perubahan zaman sekarang? Jawabannya, kita harus yakin akan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran, dan kita harus berpedoman hidup terhadap Al-Quran. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.